Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dua tukang sol sepatu Mang Udin adalah seorang penjual jasa perbaikan sepatu yang biasa disebut tukang sol. Setiap pagi dia melangkahkan kakinya meninggalkan anak dan istrinya yang berharap nanti sore hari Mang Udin membawa uang untuk membeli nasi dan sedikit lauk pauk. Mang Udin terus menyusuri jalan sambil berteriak menawarkan jasanya. Sampai tengah hari, baru satu orang yang menggunakan jasanya. Itu pun hanya perbaikan kecil. Perut mulai keroncongan. Hanya air teh bekal dari rumah yang mengganjal perutnya. Mau beli makan, uangnya tidak cukup. Hanya berharap dapat order besar sehingga bisa membawa uang ke rumah. Perutnya sendiri tidak dia hiraukan. Di tengah keputusasaan dia berjumpa dengan seorang tukang sol lainnya. Wajahnya cukup berseri. Pasti si abang ini sudah dapat uang banyak nih, pikir Mang Udin. Mereka berpapasan dan saling menyapa. Akhirnya berhenti untuk bercakap-cakap. Bagaimana dengan hasil hari ini, Bang? Sepertinya laris nih, kata Mang Udin memulai percakapan. Alhamdulillah, ada beberapa orang memperbaiki sepatu, kata tukang sol yang kemudian diketahui namanya Bang Soleh. Saya baru satu, Bang. Itu pun cuma benerin jahitan, kata Mang Udin memelas. Alhamdulillah, itu harus disyukuri. Mau disyukuri gimana? Nggak cukup buat beli beras juga, kata Mang Udin sedikit kesal. Justru dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah, kata Bang Soleh sambil tetap tersenyum. Emang begitu, Bang? Tanya Mang Udin, yang sebenarnya dia sudah tahu harus banyak bersyukur. Insya Allah, mari kita ke masjid dulu. Sebentar lagi adzan zuhur, kata Bang Soleh sambil mengangkat pikulannya. Mang Udin sedikit kikuk, karena dia tidak pernah mampir ke tempat syalat. Ayolah, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi rezeki yang barakah. Akhirnya Mang Udin mengikuti Bang Soleh menuju sebuah masjid terdekat. Bang Soleh begitu hafal tata letak masjid, sepertinya sering ke masjid tersebut. Setelah syalat, Bang Soleh mengajak Mang Udin ke warung nasi untuk makan siang. Tentu saja Mang Udin bingung, sebab dia tidak punya uang. Bang Soleh mengerti. Ayolah, kita makan dulu, saya yang traktir. Akhirnya Mang Udin ikut makan di warung Tegal terdekat. Setelah makan, Mang Udin berkata, saya tidak enak, Nich. Nanti uang untuk dapur abang berkurang dipakai traktir saya. Tenang saja, Allah akan menggantinya, bahkan lebih besar dan barakah, kata Bang Soleh tetap tersenyum. Abang yakin? Insya Allah, jawab Bang Soleh meyakinkan. Kalau begitu, saya mau syalat lagi, bersyukur, dan mau memberi kepada orang lain, kata Mang Udin penuh harap. Insya Allah, Allah akan menolong kita, kata Bang Soleh sambil bersalaman dan mengucapkan salam untuk berpisah. Keesokan harinya mereka bertemu di tempat yang sama. Bang Soleh mendahului menyapa. Apa kabar, Mang Udin? Alhamdulillah baik. Oh ya, saya sudah mengikuti saran abang. Tapi mengapa kok penghasilan saya malah turun? Hari ini, satu pun pekerjaan belum saya dapat, kata Mang Udin setengah menyalahkan. Bang Soleh hanya tersenyum, kemudian berkata, masih ada hal yang perlu Mang Udin lakukan untuk mendapat rezeki barakah. Oh ya, apa itu? Tanya Mang Udin penasaran. Tawakal, ikhlas dan sabar, kata Bang Soleh sambil kemudian mengajak ke masjid dan mentraktir makan siang lagi. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Mang Udin yang berhari-hari ini sepi order berkata, setengah menyalahkan lagi. Wah, saya makin parah. Kemarin enggak dapat order, sekarang juga belum. Apa saran abang tidak cocok untuk saya? Bukan tidak cocok. Mungkin keyakinan Mang Udin belum kuat atas pertolongan Allah. Coba renungkan, sejauh mana Mang Udin yakin bahwa Allah akan menolong kita? Jelas Bang Soleh sambil tetap tersenyum. Mang Udin cukup tersentak mendengar penjelasan tersebut. Dia mengakui bahwa hatinya sedikit ragu. Dia hanya coba-coba menjalankan apa yang dikatakan oleh Bang Soleh. Bagaimana supaya yakin, Bang? Kata Mang Udin sedikit pelan hampir terdengar. Rupanya Bang Soleh sudah menebak kemana arah pembicaraan. Saya mau bertanya, apakah kita janjian untuk bertemu hari ini, di sini? Tanya Bang Soleh. Tidak. Tapi kenyataannya kita bertemu, bahkan 3 hari berturut. Mang Udin dapat rezeki bisa makan bersama saya. Jika bukan Allah yang mengatur, siapa lagi? Lanjut Bang Soleh. Mang Udin terlihat berpikir dalam.
Bang Soleh melanjutkan, mungkin sudah banyak petunjuk dari Allah, hanya saja kita jarang atau kurang memperhatikan petunjuk tersebut. Kita tidak menyangka Allah akan menolong kita, karena kita sebenarnya tidak berharap. Kita tidak berharap karena kita tidak yakin. Mang Udin manggut-manggut. Sepertinya mulai paham, kemudian mulai tersenyum. Oke deh, saya paham. Selama ini saya akui saya memang ragu. Sekarang saya yakin Allah sebenarnya sudah membimbing saya. Saya sendiri yang tidak melihat dan tidak mensyukurinya. Terima kasih abang, kata Mang Udin, matanya terlihat berkaca-kaca. Berterima kasihlah kepada Allah. Sebentar lagi zuhur, kita ke masjid yuk. Kita mohon ampun dan bersyukur kepada Allah. Mereka pun mengangkat pikulan dan mulai berjalan menuju masjid terdekat sambil diiringi rasa optimis bahwa hidup akan lebih baik. Semoga bermanfaat, amin.